Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Rangkaian Champion Chess Tour 2021 seri kedua dengan Erting Master sudah memulai atau memasuki match day kedua tadi malam. Sama seperti match day sebelumnya kawan-kawan, sebanyak 24 game dimainkan dari 4 putaran. Dan banyak sekali permainan tadi malam kawan-kawan berakhir dengan remis. Dan untuk sementara berikut inilah hasil klasemen dari match day kedua tadi malam. Sedangkan untuk permainan Magnus Carlsen sendiri kawan-kawan tadi malam bermain 4 kali, 1 kali menang, 3 kali draw atau 3 kali remis. Dan kali ini kita akan ulas permainan dari Magnus Carlsen versus Daniil Dubov pada game pertama match day tadi malam kawan-kawan. Magnus Carlsen memegang putih mengawali permainan dengan pion E4, dibalas Daniil Dubov pion C5 bermain dengan Sicilian defense. Kuda F3, kuda C6 dan gajah B5 ini adalah variasi Rosso Limo attack. Dubov melanjutkan dengan pion G6 berencana Viajento gajah petak gelapnya di petak G7 dan Magnus Carlsen rokade pendek. Daniil Dubov melanjutkan gajah G7, Magnus Carlsen pukul kuda C6 ingin merusak struktur pion hitam. Sekarang pion hitam bertumpuk di lajur C. Dan Magnus Carlsen melanjutkan menggeser betengnya ke E1. Daniil Dubov melanjutkan pengembangan kuda ke H6, tidak memilih peta F6 karena ini akan memberikan kesempatan bagi putih untuk mendapatkan tempo menyerang kuda dengan pion E5. Jadi Daniil Dubov memilih kuda ke H6. Di sini juga kawan-kawan dengan melangkahkan kudanya ke H6 ini, diagonal ini akan tetap terbuka bagi gajahnya untuk mengincar beteng putih di peta E1 ini. Diantisipasi oleh Magnus Carlsen mendorong pion C3, menutup diagonal bagi gajah hitam dan mempersiapkan pionnya di lajur D untuk didorong ke depan. Daniil Dubov rokade pendek, Magnus Carlsen melanjutkan pion D4, pion C pukul pion D4 dipukul balik dengan pion C. Sekarang Magnus Carlsen mempunyai 2 pion yang cukup bagus kawan-kawan, tapi hitam bisa saja untuk merusak 2 pion putih ini karena hitam masih belum mendorong para pionnya di lajur pusat ini. Di sini Daniil Dubov langsung merespon dengan pion D5 menantang pion E4. Tantangan ditolak, Magnus Carlsen lebih memilih mendorong pionnya ke E5 untuk mendapatkan penguasaan ruang di area pertahanan Dubov. Langsung direspon oleh Daniil Dubov dengan pion F6 menantang pion putih ini. Carlsen tidak merespon tantangan Daniil Dubov ini, memainkan pion H3 mengontrol peta G4 agar para perwira hitam ini tidak menduduki peta G4 ini. Dubov melanjutkan pion F pukul pion E5 dipukul balik dengan pion D dan pion C5. Lanjut Daniil Dubov ingin mendapatkan kontrol pada peta pusat. Pion B4 lanjut Magnus Carlsen mengorbankan pionnya agar pion hitam ini terpisah dari pion pusat. Tantangan diterima pion pukul pion. Kembali Magnus Carlsen menawarkan pion A3. Jika tantangan ini diterima oleh Daniil Dubov dengan pion B pukul pion A3, maka akan memberikan kesempatan gajah mendapatkan posisi yang cukup bagus untuk mengincar diagonal ini. Pada posisi ini kawan-kawan, Daniil Dubov tidak melanjutkan langkah pion pukul pion, memilih langkah pion D4. Berbalik Daniil Dubov menawarkan pionnya. Tujuannya untuk membuka diagonal petak terang bagi gajah mengincar sayap Raja Putih. Di sini putih mempunyai 2 pilihan kawan-kawan untuk memukul pion hitam ini. Bisa memukul pion D4 ataupun memukul pion B4. Magnus Carlsen lebih memilih memukul pion B4. Gajah hitam ke B7, kuda putih ke D2, pion A5. Inilah langkah terbaik dari Daniil Dubov di posisi ini kawan-kawan. Langkah ini sama persis yang disarankan oleh Stockfish di posisi seperti ini. Sampai langkah ke-16 ini kawan-kawan, kita disajikan permainan jual beli dari kedua pemain. Masih sama kawan-kawan, di posisi ini Magnus Carlsen mempunyai pilihan untuk pukul pion D4 ataupun pukul pion A5. Magnus Carlsen memilih memukul pion A5 menggunakan beteng. Dan terjadi pertukaran beteng. Beteng pukul beteng, pion pukul beteng, Menteri Hitam pukul pion, dan barulah sekarang Magnus Carlsen pukul pion D4. Kita sudah di langkah ke-19 kawan-kawan.
Magnus Carlsen di posisi ini unggul 1 pion atas Daniil Dubov. Dari segi posisi, saya rasa posisinya masih cukup berimbang. Tapi dari segi bidak, saya rasa komposisi bidak Daniil Dubov jauh lebih baik karena Dubov memiliki sepasang gajah. Tapi kita lihat saja kawan-kawan langkah berikutnya dari kedua pemain. Dubov melanjutkan dengan kuda ke F5. Bisa saja kawan-kawan di posisi ini gajah hitam bisa pukul pion di E5 ini. Tapi nantinya hitam akan kehilangan pion yang ada di E7. Coba kita aplikasikan kawan-kawan, jika gajah pukul pion, putih akan melanjutkan langkahnya dengan kuda ke F3, menyerang gajah serta membuka diagonalnya untuk menyerang kuda di H6. Di sini hitam mempunyai pilihan gajah bisa kembali ke peta G7 ataupun untuk pukul kuda. Tapi ujung-ujungnya sama saja kawan-kawan, pion yang ada di peta E7 ini akan tetap tewas dipukul oleh beteng nantinya. Jadi di posisi ini kawan-kawan, Daniil Dubov memilih langkah kuda ke F5 menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak, Magnus Carlsen melanjutkan kuda ke F3. Daniil Dubov melangkahkan menterinya ke D5, menempatkan posisi menterinya satu diagonal dengan gajahnya untuk mengincar sayap Raja Putih. Dan Magnus Carlsen melangkahkan gajah ke B2. Gajah hitam ke H6 memberikan ancaman pada kuda di D2. Magnus Carlsen tidak menghiraukan ancaman terhadap kudanya, memainkan pion E6, membuka diagonal panjang bagi gajahnya, membatasi pergerakan Raja Hitam. Daniil Dubov menggeser betengnya ke D8, memberikan 3 kali tekanan pada kuda di D2 ini. Tentu saja kawan-kawan, jika kuda ini pindah, maka menteri akan pukul menteri. Jika beteng naik ke E2 untuk memberikan backup pada kuda, langkah ini adalah langkah blunder. Karena hitam bisa melangkahkan menterinya ke peta B5 untuk mengincar gajah peta gelap di B2 ini, sekaligus membuka diagonal bagi gajahnya untuk pukul kuda di peta F3. Setelah gajah mundur ke A1, gajah pukul kuda. Kuda tidak akan berani pukul gajah karena dipin oleh beteng, sehingga memaksa pion G pukul gajah, dan dapat dipastikan dengan variasi ini putih bisa kalah. Kita kembali ke langkah aslinya kawan-kawan. Di posisi ini Magnus Carlsen melangkahkan menterinya ke E2. Kuda ini tidak terlihat gratis kawan-kawan. Apabila gajah pukul kuda, putih tinggal menggeser betengnya ke D1 mengepin gajah. Tentu putih akan mendapatkan perwiranya kembali. Lagi-lagi kawan-kawan, di permainan ini kita disuguhkan taktik jual beli dari kedua pemain. Daniil Dubov menawarkan untuk pertukaran menteri, menggeser menterinya ke D3. Tantangan diterima, menteri pukul menteri, beteng pukul menteri. Dan terlihat kawan-kawan, beteng dan gajah memberikan tekanan pada kuda putih di F3. Magnus Carlsen menutup ancaman ini dengan kuda ke E4. Dan kembali lagi kawan-kawan, di sini kita disuguhkan transaksi jual beli dari kedua pemain, gajah pukul kuda, beteng pukul gajah, dan gajah ke G7. Kembali lagi Dubov menawarkan pertukaran perwira. Tapi tidak secara langsung diterima oleh Magnus Carlsen. Magnus Carlsen melangkahkan gajahnya ke E5. Ingin mendapatkan tempo setelah pertukaran gajah pukul gajah, kudanya akan aktif pukul gajah dan mendapatkan posisi sentral yang cukup bagus di peta E5 ini. Dubov melanjutkan dengan beteng ke D1 skak, raja ke H2, raja hitam ke G7, pion G4 menyerang kuda, kuda ke D6 menyerang beteng, beteng turun ke E3. Dan pion G5 lanjut Daniil Dubov menghadang pergerakan pion di lajur F dan di lajur H. Magnus Carlsen melangkahkan raja ke G2, pion H6, kuda putih ke C6 mengincar pion E7 di backup dengan raja di F6. Dan beteng ke F3 skak, jika raja bergerak ke peta G7 ataupun ke peta G6, kuda akan pukul pion. Mau tidak mau raja harus pukul pion, dan kembali beteng ke E3 skak, raja ke F6, dan kuda pukul pion. Kuda hitam ke C4 mengincar beteng, beteng ke E4, kuda kembali ke D6 mengancam beteng.
Magnus Carlsen tidak ingin mengulangi langkahnya karena akan terjadi repetition move, jadi dia melangkahkan betengnya turun ke E2. Sekarang kuda tidak punya langkah untuk menyerang beteng. Dubov melanjutkan langkahnya dengan beteng ke D3, membatasi pergerakan raja untuk naik ke baris ketiga. Dan kuda putih ke C6, kuda hitam ke F7, beteng putih ke E3. Magnus Carlsen ingin menawarkan pertukaran beteng. Setelah unggul satu pion, Magnus Carlsen sangat percaya diri jika bermain tanpa beteng. Tapi di sini Daniel Dubov lebih memilih menggeser betengnya ke D7. Magnus Carlsen menggeser betengnya ke A3, kuda hitam ke H8, kuda putih ke B8 mengancam beteng, beteng ke B7 berbalik mengancam kuda. Magnus Carlsen tidak melangkahkan kudanya terlebih dahulu, memanfaatkan temponya untuk skak raja dengan beteng di A6 skak, raja ke G7, dan barulah kuda ke C6. Kuda hitam ke G6 bersiap untuk lompat mungkin ke peta H4 ataupun lompat ke peta F4. Peta yang cukup bagus bagi kuda, dan di sini kuda putih lompat ke D4. Kuda hitam ke H4 skak, raja ke G3, dan beteng hitam ke B1. Tak terasa kita sudah di langkah ke-46 kawan-kawan. Di langkah ke-46 ini Daniel Dubov menyisakan waktu sekitar 40 detik. Magnus Carlsen menyisakan waktu 1 menit 15 detik. Dan di langkah berikutnya inilah kawan-kawan, Magnus Carlsen mempunyai langkah kemenangan. Jika kawan-kawan tertarik untuk menebak langkah dari Magnus Carlsen ini, silahkan pause video ini untuk beberapa detik, temukan langkah kemenangan dari Magnus Carlsen. Apakah sudah ketemu kawan-kawan langkah kemenangan dari Magnus Carlsen? Langkah kemenangan dari Magnus Carlsen ini adalah pion F4. Mungkin langkah ini tidak terbaca atau tidak diperkirakan oleh Daniel Dubov. Tentu saja kawan-kawan, apabila pion hitam pukul pion putih, raja akan pukul kuda. Dipastikan Magnus Carlsen menang. Di posisi ini Daniel Dubov masih berusaha dengan betengnya ke G1 skak, raja ke F2, beteng ke G2 skak, raja ke F1, dan beteng ke D2 mengancam kuda, kuda ke E6 skak, dan raja ke F7. Dan Magnus Carlsen melanjutkan pion pukul pion. Jika pion hitam pukul pion putih ini, kuda akan pukul pion dan mempunyai tempo untuk skak raja. Di sini Daniel Dubov tidak pukul pion, melangkahkan kuda ke F3, dan Magnus Carlsen mendorong pionnya ke G6 skak, raja ke E7. Jika raja pukul pion, kuda akan ke D4 open skak, dan kuda hitam pun akan jatuh. Raja hanya bergeser ke peta E7. Magnus Carlsen menggeser betengnya ke A3, menawarkan pertukaran kuda, tapi tidak diterima oleh Dubov. Melangkahkan kudanya ke H2 skak, raja ke E1 mengancam beteng, beteng ke D6 berbalik mengancam kuda putih ke F4, dan raja hitam ke F6, raja putih ke E2, beteng hitam ke D7, beteng putih ke A6 skak, raja ke E5 mengancam kuda, kuda lompat ke H5. Dan di langkah ke-58 ini kawan-kawan, Daniel Dubov tidak meneruskan langkahnya, dia menyerah di langkah ke-58. Jadi tidak mungkin kawan-kawan Daniel Dubov berharap remis dengan posisi seperti ini. Sudah dipastikan dengan posisi seperti ini Magnus Carlsen akan menang, apalagi Daniel Dubov hanya menyisakan waktu 18 detikan. Dan itulah kawan-kawan permainan antara Magnus Carlsen versus Daniel Dubov tadi malam. Inilah kemenangan pertama Magnus Carlsen. Sejak matchday pertama dia 4 kali draw, dan di matchday kedua ini dia berhasil menang atas Daniel Dubov. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan semua. Sampai bertemu di seri-seri partai dari Earthings Master berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.